Film ini dibuka dengan suasana sunyi di sebuah stasiun kota kecil bernama Flagstone di wilayah Barat Lama. Saat kereta berhenti, sejumlah pria bersenjata tampak berjaga dengan gelisah seolah menunggu seseorang. Namun tak satu pun penumpang turun hingga kereta perlahan melaju kembali. Tiba-tiba seorang pria bertopi turun dari gerbong terakhir sembari memainkan sebuah harmonika. Pria misterius ini yang kemudian kita kenal sebagai No-Name langsung mendekati para penjaga tadi dan menanyakan tentang seseorang bernama Frank. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Frank telah mengirim mereka. No-Name awalnya mengira mereka datang untuk menjemputnya, namun ternyata mereka diperintahkan untuk menghabisinya. Tanpa basa-basi, No-Name langsung menembak mereka. Meski sempat terkena peluru, ia berhasil menumbangkan semuanya. Tak lama setelah itu, cerita berpindah ke sebuah keluarga kecil di perbukitan tempat seorang ayah bernama Brad sedang berburu bersama putranya bernama Timmy. That's enough for now. It's getting late. Come on home. Mereka tinggal di rumah sederhana di atas lahan yang luas. Saat hendak makan siang bersama anak-anaknya, Brad mendengar suara tembakan dan menyangka ada pemburu asing di dekat tanah miliknya. Tapi tiba-tiba putrinya jatuh tersungkur karena tertembak. Saat Brad berlari menolong, suara tembakan kembali terdengar, kali ini mengenai putra sulungnya. Timmy yang masih berada di dalam rumah segera keluar hanya untuk menemukan bahwa seluruh keluarganya telah tewas. Di waktu yang sama, istri Beth bernama Jill baru saja tiba di stasiun dengan wajah cemas karena suaminya tak kunjung menjemput. Ia pun memutuskan pulang dengan kereta kuda. Dalam perjalanan, sang kusir sempat berhenti di sebuah kedai kecil. Jill masuk dan menyapa pemilik kedai, memperkenalkan dirinya sebagai wanita dari New Orleans. Obrolan mereka tiba-tiba terputus oleh suara rentetan tembakan dari luar. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Cheyenne masuk ke dalam kedai. Tangan kirinya diborgol, membuat semua mata tertuju padanya dengan curiga. Di sudut ruangan, terdengar lantunan harmonika yang langsung membuat Cheyenne menoleh. Ia mendekati suara itu dan mendapati No-Name sedang memainkan alat musiknya. Tanpa banyak bicara, Cheyenne menodongkan pistol ke salah satu pria dan menyuruhnya untuk menembak rantai borgolnya. Tidak lama setelah itu, sekelompok pria datang dan ternyata mereka adalah anak buah Cheyenne yang datang untuk menjemput bos mereka. Saat Cheyenne bersiap meninggalkan tempat itu, No-Name yang mengira bahwa Cheyenne adalah anak buah Frank langsung mengkonfrontasinya mengenai 3 orang yang dikirim untuk menghabisinya. Nyaris terjadi baku tembak, namun Cheyenne memilih untuk pergi. Ketika Jill akhirnya tiba di rumah, orang-orang sudah berkumpul di depan rumah untuk menyampaikan bela sungkawanya. Jill sangat terpukul dan syok setelah mengetahui bahwa seluruh keluarganya termasuk Timmy telah tewas.
Setelah pemakaman selesai, Jill diberitahu oleh warga tentang insiden penembakan dan mereka telah menemukan beberapa petunjuk mengenai pelakunya. Sheriff segera mengirim anak buahnya untuk menangkap para tersangka. Karena Jill kini seorang diri, kusir menyarankan agar ia kembali ke New Orleans. Namun Jill menolak dan menegaskan bahwa tempat ini, yaitu Sweetwater, adalah rumahnya. Di tempat lain, Nona mendatangi seorang pria bernama Wobbles untuk menanyakan keberadaan Frank. Meski telah diancam dan disiksa, Wobbles bersikeras bahwa ia tidak tahu keberadaan Frank maupun alasan dibalik pengiriman 3 pria untuk membunuh si Nonem. Frank wasn't there. I don't know. I swear, I only arranged the meeting the way you wanted it. I don't know. I don't know why Frank wasn't there. Setelah menyadari bahwa Wobbles berkata jujur, Nona memutuskan untuk membiarkannya untuk pergi. Malam harinya, Jill yang berada sendirian di rumah dikejutkan oleh suara harmonika dari luar. Ketakutan, ia mengambil senapan dari dinding dan menembak ke arah gelap tanpa arah. Who's there? Keesokan harinya, saat membuka pintu, Jill dikejutkan dengan kedatangan Cheyenne dan anak buahnya. Jill mengira bahwa merekalah pelaku pembunuhan keluarganya dan menuntut penjelasan. Namun Cheyenne menegaskan bahwa ia dan kelompoknya tidak terlibat. Sementara itu, pelaku sebenarnya adalah Frank sedang bertemu dengan seorang pengusaha bernama Morton yang berencana membangun rel kereta api yang melintasi tanah milik Brad di Sweetwater. Ternyata Brad sudah mengetahui rencana ini dan berusaha memanfaatkannya dengan membangun stasiun pengisian air. Karena itu, ia menolak menjual tanahnya. Morton yang ingin menyingkirkan hambatan itu kemudian menyewa Frank untuk menakut-nakuti Brad. Namun Frank justru membunuh Brad dan seluruh keluarganya, di mana itu sesuatu yang membuat Morton marah karena peristiwa itu pasti akan menarik perhatian sheriff. Morton memerintahkan Frank untuk segera menyelesaikan masalah ini, namun Frank malah berencana mengambil alih Sweetwater untuk dirinya sendiri. Saat Morton hendak mengancamnya, Frank mencabut pistolnya, tetapi Morton bukan orang yang mengandalkan kekerasan. Ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, di mana uang dalam jumlah besar. The only one that can stop that is this. Di sisi lain, Jill yang masih dalam masa berkabung menyampaikan kepada Cheyenne bahwa Brad adalah pria yang baik dan ia tidak mengerti mengapa seseorang bisa menjadikannya musuh. Jill bertekad untuk mencari tahu kebenaran atas kematian keluarganya dan mempertahankan tanah peninggalan suaminya sebagai satu-satunya ahli waris yang tersisa. Cheyenne menanggapi bahwa Jill pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun Jill menjawab bahwa pria pertama yang mengatakan hal serupa kini telah dikubur di luar sana dan ia tetap akan menuntut balas. Sebelum pergi, Cheyenne sempat mengatakan bahwa Jill mengingatkannya pada ibunya karena ia tak pernah mengenal ayahnya namun bersyukur dibesarkan oleh seorang ibu yang kuat. Di kandang kuda, Jill terkejut saat Nonem tiba-tiba muncul dan membuka bagian atas gaunnya. Saat Jill mencoba untuk melawan, Nonem merobek lengan gaunnya sambil mengatakan bahwa ia ingin minum air segar. Jill menawarkan air dari dalam rumah, namun Nonem bersikeras ingin minum dari sumur di depan Ima. I like my water fresh. Tanpa diduga, Nonem menyadari ada 2 anak buah Frank yang sedang mengintai mereka. Ketika Jill dan Nonem berjalan menuju sumur, kedua pria itu mengamati mereka dari semak-semak. Nonem kemudian melepaskan jaketnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. Setelah yakin, kedua pria itu keluar dari persembunyiannya untuk membunuh mereka, namun Nonem ternyata menyembunyikan pistol di dalam jaketnya dan langsung menembak mereka. You hear a strange sound drop to the ground. Like what? Like that.
Dari kejauhan, Cheyenne dan anak buahnya menyaksikan peristiwa itu dan Cheyenne terlihat terkesan dengan keahlian menembak si Nonem. Beberapa hari kemudian, Jill bertemu dengan Wobbles dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada Frank. Jill kini telah mengetahui bahwa Frank adalah otak di balik pembantaian keluarganya dan ingin membalas dendam. Meskipun Wobbles kesal karena terus-menerus dituduh terlibat dengan Frank, Jill tak peduli dan bersikeras ingin bernegosiasi tentang pembangunan rel di atas tanah Brad yang kini menjadi miliknya. Setelah Jill pergi, Wobbles menuju stasiun untuk bertemu Morton dan Frank yang sedang berada di dalam kereta. Meski Wobbles kerap menyangka hubungannya dengan Frank, nyatanya ia bekerja untuk Morton. Ia lalu menyampaikan pesan dari Jill kepada Frank dan Morton. Pada saat itu, Frank yang berdiri dekat jendela melihat seseorang di luar, di mana itu adalah Nonem yang diam-diam membuntuti Wobbles. Frank yang tahu bahwa Nonem ada di atap kereta segera memberi sinyal pada kondektur untuk menjalankan kereta. Dalam perjalanan, Nonem menyadari bahwa kereta mulai melambat, di mana ia pun turun dari atap, namun Frank sudah mengetahuinya dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Frank menyita pistol Nonem dan memerintahkan anak buahnya untuk mengikatnya. Get him on board. Frank yang marah karena dibuntuti, lalu menyalahkan Wobbles karena ceroboh dan menyebabkan masalah, lalu melemparkan Wobbles keluar dari kereta. Di saat yang sama, Wobbles melihat Cheyenne yang bersembunyi di antara roda kereta. Cheyenne memberikan isyarat agar Wobbles tetap diam, namun Wobbles justru mencoba memperingatkan Frank. Sayangnya, Frank yang sudah muak langsung menghabisinya. Setelah itu, Frank mengalihkan perhatiannya pada Nonem yang tampaknya mengenalnya dengan sangat baik, sementara Frank sama sekali tak ingat siapa dia. Frank penasaran dan bertanya siapa Nonem sebenarnya. Nonem pun menyebutkan beberapa nama yang membuat Frank terkejut karena nama-nama itu seharusnya sudah lama mati. Frank yang frustasi kemudian menampar Nonem. Namun Morton mengingatkannya akan rencana mereka untuk mengambil alih tanah Jill. Frank yang sadar bahwa rencana itu lebih penting daripada menghadapi orang asing, akhirnya turun dari kereta bersama anak buahnya. Sementara itu, Nonem masih berada di dalam kereta dan melihat Cheyenne datang untuk menyelamatkannya. Dengan kecerdikan dan keahlian menembaknya, Cheyenne berhasil membunuh anak buah Frank dan memutuskan untuk membiarkan Morton hidup karena penyakitnya membuatnya sulit berjalan. Kembali di Sweetwater, Jill terkejut melihat material konstruksi yang dipesan oleh Brad. Ia menyadari bahwa suaminya berencana membangun stasiun dan bergegas masuk ke rumah untuk mencari model rancangan stasiun itu. Ia tak menemukannya hingga tiba-tiba Frank muncul sambil memegang model tersebut. Sementara itu, Nonem dan Cheyenne memutuskan untuk membantu Jill untuk mempertahankan propertinya dengan memulai pembangunan stasiun sesuai keinginan mendiang suaminya. Di waktu yang sama, di markas Frank, Jill dilecehkan dan diancam agar melelang tanahnya. Keesokan harinya, Jill menghadiri lelangan tanah, namun tak ada satupun yang berniat membelinya dengan harga tinggi karena semua penawar telah diancam oleh anak buah Frank. Salah satu dari mereka mengajukan tawaran minimal sebesar $5.000 dan ketika tidak ada yang menaikkan tawaran, Nonem muncul dan menawarkan sebesar $5.000, yaitu jumlah hadiah untuk kepala Cheyenne. Demi menyelamatkan Jill, Cheyenne pun rela menyerahkan diri. Alright, now who's going to make the first bid? $500. 500 once. Hear any other bids? I don't. $500. $5,000.
Reward for this man is $5,000, that's right? Frank yang kesal karena Nonem terus menggagalkan rencananya, lalu menawarkan $5.000 untuk membeli tanah dari Nonem, namun ditolak. Who are you? You paid $5,000 for something belongs to me. 5,000 plus 1. Easy, Frank. You got a right to make a profit too. Setelah itu, Frank menyadari bahwa anak buahnya telah mengkhianatinya karena Morton diam-diam menyuap mereka. Nonem yang menyadari bahwa ada yang ingin membunuh Frank justru menyelamatkannya karena ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Setelah mengetahui pengkhianatan anak buahnya, Frank pergi ke kereta Morton dan mendapati seluruh anak buahnya telah tewas. Ia hendak membunuh Morton, namun mengurungkan niatnya karena Morton sudah sekarat. Di Sweetwater, Harmonica bertemu kembali dengan Cheyenne yang berhasil lolos dari pihak berwajib meski terluka parah. Cheyenne lalu datang ke rumah Jill dan meminta secangkir kopi. Dari jendela, Jill melihat Nonem berdiri di luar seolah sedang menunggu seseorang. Cheyenne mengatakan bahwa Nonem masih memiliki urusan pribadi dengan Frank dan duel mereka akan segera terjadi. Benar saja, Frank muncul dengan menunggang kuda dan mendekati si Nonem. Mereka bersiap untuk duel terakhir. Namun bagi Nonem, ini adalah pertarungan pribadi karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya di tangan Frank. Because I know that now you'll tell me what you're after. I came here to see you. The land, not the money, not the woman. Only at the point of dying. Adegan kemudian menunjukkannya kilas balik ketika seorang anak lelaki memegangi tubuh kakaknya yang sekarat. Anak itu adalah Nonem muda dan orang yang memerintahkan eksekusi kakaknya adalah si Frank. Kala itu, Frank mendorong Harmonica ke dalam mulut anak itu dan membuatnya tak sengaja membunuh kakaknya. Kini di masa kini, Nonem menembak Frank hingga wafat. Saat Frank sekarat dan bertanya siapa dirinya, Nonem mengeluarkan harmonika lamanya dan memasukkannya ke mulut Frank. Frank akhirnya mengingat bahwa Nonem adalah anak kecil yang menyaksikan kematian kakaknya. Jill yang menyadari bahwa Frank telah mati merasa lega karena dendam keluarganya telah terbalaskan. I hope you'll come back someday. Saat Nonem masuk ke rumah, Jill tersenyum namun menyadari bahwa Nonem hendak pergi. Ia berharap Nonem akan kembali ke Sweetwater suatu hari nanti. Saat mereka pergi, Cheyenne tiba-tiba ambruk dan meninggal karena luka yang dideritanya. Nonem yang merasa iba meletakkan jenazah Cheyenne di atas kudanya dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, pembangunan rel kereta di Sweetwater tetap berlanjut dan Jill terlihat menawarkan air kepada para pekerja sambil menyaksikan stasiun impian mendiang suaminya yang akhirnya kini dibangun. Tamat! Dalam hidup, dendam bisa membutakan, tetapi kebenaran dan keberanian akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah diam saat yang benar diinjak, dan jangan pernah menyerah saat yang salah berkuasa. Karena kadang yang paling setia pada keadilan justru datang dari orang yang paling terluka. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. See you next time and bye-bye.